Kita beri nama Almi Jepara ya, notaris yang mudah-mudahan segera bisa keluar. Terkait dengan tugas-tugas jurnalistik memang harusnya menjadi salah satu fokus ya perhatian dari Almi ini, sehingga ketika kita melaksanakan tugas jurnalistik itu kemudian kita paham benar dengan aturan main yang memang digunakan untuk mengatur bagaimana pers itu bekerja. Karena itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 itu memang harus kita kuasai, harus kita pelajari bersama-sama terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Sehingga ketika kita tampil sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis, kita sedang melaksanakan tugas profesi kita, pengabdian kita. Itu yang tidak dimiliki oleh profesi yang lain. Kita luar biasa, kita mempunyai tugas 4 yang bahkan mungkin 5. Yang pertama adalah memang disampaikan oleh Mas Edi, mendidik masyarakat, mendidik para pemangku kepentingan, mendidik siapapun. Jadi tugas yang mendidik ini memang amat berat ya. Karena melalui tulisan kita, bukan melalui penampilan kita, ya. Melalui tulisan kita itu kemudian orang dicerdaskan, orang dididik. Kalaupun misalnya ada anggota DPR yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, ya dikritik. Karena nanti kita punya tugas lagi untuk kritik sosial. Karena itu wartawan tidak boleh kemudian jadi bebek. Walaupun kita kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan DPR, kerjasama dengan siapapun, fungsi kontrol sosial masih harus melekat di tugas pokok dan fungsi kita. Jangan sampai kalau kerjasama kemudian kita membiarkan penyimpangan terjadi, kinerja yang kemudian terus menurun, indikator kinerja yang kemudian tidak dipahami. Ini menjadi persoalan bagi kita ketika memang kita ingin menampilkan Almi ini menjadi satu lembaga yang memang tadi disampaikan oleh Mas disegani, kemudian didekati, dicintai, kemudian dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah menghibur. Menghibur itu tidak kemudian membuat orang tertawa, tidak. Menghibur itu dengan berita-berita kita, dengan tulisan-tulisan kita, orang kemudian dicerahkan. Saya tadi hanya nulis tentang pameran luar batas patung. Itu sebenarnya saya sedang mengirim pesan, mengirim informasi betapa sangat pentingnya kreativitas, inovasi yang itu dibangkitkan oleh teman-teman seniman. Bukan hanya kemudian kita mau fokus pada satu berita-berita tentang COVID, berita-berita tentang kepolisian, berita tentang Pemda, kegiatan-kegiatan komunitas itu bagian dari yang harus kita tampilkan. Kan tujuannya untuk mendorong, memotivasi orang untuk kreatif. Kemudian fungsi berikutnya kontrol sosial. Kontrol sosial ini memang sangat penting karena memang pers itu kan salah satu lembaga demokrasi ya, pilar demokrasi. Bahkan sebagai pilar keempat ya. Kalau kemudian kontrol sosial kita itu mandek, itu memang tidak ada gunanya kita. Kemudian ngalami itu go to style itu, berita kita tidak menyentuh apapun. Tulisan kita tidak diperhatikan. Orang kemudian malah tulisan kok seperti ini. Loh, ini apa nulis apa? Apakah opini atau berita? Karena kemudian saya lihat banyak teman-teman atau bahkan saya sendiri kadang-kadang hanyut antara fakta dan opini. Itu menjadi sulit. Karena itu saya sampaikan ke Mas Edi, dalam waktu dekat harusnya memang ada pelatihan untuk kita, sehingga nanti kita paham bagaimanakah tulisan seorang jurnalis itu kemudian bisa mengaruhi orang lain. Saya sering mungkin bagian yang di forum, mungkin saya yang konsisten, yang kritik, yang mengkritik, kemudian ya kadang-kadang diumbul ke memang baik. Saya tidak a priori kegiatan kegiatan Pak Bupati itu sering saya yang baik, saya enggak. Yang kurang baik juga saya muncul karena dalam tangan COVID yang kemudian sekarang misalnya daerah lain itu lansia sudah melampaui 60%. Target presiden akhir tahun itu kan 60% lansia. Kita itu masih 260. Kemudian kita sudah meloncat ke anak sekarang, Karimun. Padahal target presiden itu cetok akhir tahun 60%. Yang belum itu Jepara, Pemalang, Brebes, Tegal. Nah persoalan kenapa? Kudus iso, Demak iso, Pati iso, Rembang iso, kok Jepara tidak bisa. Nah kemudian saya kembangkan urusan artikel kayak gitu. Karena saya kesulitan golek narasumber yang berani ngomong. Nah, saya gunakan kelemahan di tingkat koordinasi DKK, kelemahan dalam macam-macam itu opini boleh.
Tapi kemudian saya gaya berita tak buat opini saya, itu yang tidak boleh. Karena itu memang kritik itu bagian penting, karena ketika kita jadi cinta Nugoro, cinta Pemda, cinta DPR, salah satu bagian ya harus kritik juga. Kita lihat pernah suatu saat ketika DPR sedang melaksanakan fungsi interpelasi, ternyata tidak semua wartawan pengen meliput sana, tidak semua wartawan mengikuti itu ya. Padahal interpelasi itu hak yang dimiliki oleh DPR. Nah, ini kan dipertanyakan orang kemudian, loh, wartawan kayak orang liput, orang nulis ya gitu. Harusnya memang kita datang, walaupun kita misalnya dekat dengan siapapun, yang fakta-fakta itu harus kita tulis juga. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang menjadikan orang itu bingung. Wartawan itu tugasnya apa kayak gitu. Karena itu tadi saya sepakat dengan sampaikan oleh Mas Edi, memang saya kemarin sempat ngupload ya di grup kita itu, kalau nggak salah di Polres ya, ibarat kayak sapu lidi itu ya. Ketika lidi itu diikat menjadi sapu itu akan kuat, bisa untuk membersihkan. Tapi kemudian kalau dipecah-pecah lidi itu menjadi lidi gitu, ini tidak ada fungsinya, gampang orang noklek itu. Nah, itu yang kadangnya sering terjadi itu di ruang publik. Wartawan itu sering saling menyakiti ya. Jadi kalau ada persoalan internal di kalangan teman-teman semua, itu memang diselesaikan tanpa di media ya, mungkin lewat almi. Hanya persoalannya memang harapan saya sih ada keanggotaan, karena ini lembaga ya. Jangan sampai nanti orang kemudian keluar masuk. Jadi nanti ketok lah, sing anggota almi itu sopo gitu. Karena kita bebas berhimpun. Kalau misalnya saya keluar tidak mau menjadi pembina, saya sampaikan, saya keluar dari pembina. Sama dengan teman-teman, jangan sampai nanti tidak menjadi anggota almi, yang kemudian merasa menjadi almi, ngomong di luar almi kayak gitu. Intinya kepastian tentang keanggotaan itu penting. Nah, nanti yang memang pasti anggota almi itulah yang kemudian organisasi berkewajiban tadi untuk membina keterampilannya, pengetahuannya, jaringannya. Karena kalau teman-teman kan tidak semuanya bernaung di lembaga profesi ya. Ada PWI, ada AJI, ada organisasi apa yang profesi memang yang diakui Dewan Pers itu. Sehingga ketika ada persoalan hukum memang kesulitan. Ini alumni tidak kuat. Kalau saya sih masih anggota PWI ya, menjadi penasihat PWI Jepara. Sehingga ketika ada persoalan hukum dalam pemberitaan, yang menyangkut pemberitaan, itu pasti PWI ikut ambil bagian. Kemudian ada persoalan hukum sampai Dewan Pers ya gitu. Teman-teman yang mungkin medianya mungkin ya belum tersertifikat sebagai anggota Dewan Pers agak kesulitan. Nah, ini menjadi persoalan nanti ke depan bagaimana nanti alumni itu menjadi kuat. Karena salah satu yang memang saya usulkan memang ada keanggotaan yang pasti. Nah, kan tidak perlu kemudian diterbitkan. Ini kan bukan organisasi profesi yang diatur oleh PWI AJI, tidak. Ini kan lembaga kita, aliansi teman-teman media yang di Jepara untuk berhimpun ya, untuk menjadi satu. Nah, itu harapan kami nanti segera dilakukan pendataan anggota, daftar yang benar, kemudian bagaimana program kerjanya, kemudian bagaimana pengembangan yang mungkin perlu kita lakukan. Sampai itu selamat, mudah-mudahan alumni ke depan bisa menjadi sebuah lembaga yang kemudian bermanfaat bagi daerah, bermanfaat bagi masyarakat dan bagi Jepara tercinta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.